Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ulang sekali lagi, semuanya mohon dijawab dengan yang kompak lagi. Tadi disampaikan Pak Badrul Tama bahwa salam ini adalah salam para penduduk surga, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami takzimi Ibunda kami, Ibu Hajah Syarilah MPD selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Ar-Rayyan Cordova. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Dadan Gandana SSDD MSI, yang alhamdulillah baru saja menyapa putra putri terbaik Cordova 2. Qadarullah, jadwal beliau yang sangat padat, beliau melanjutkan lagi ke agenda berikutnya. Mudah-mudahan senantiasa diparingi kelancaran dalam setiap agenda beliau. Kepada segenap pengurus Yayasan Ar-Rayyan Cordova, Bapak Andi Puspo Raharjo SD beserta istri, Ibu Hajah Terno Sita Sari beserta keluarga, juga kepada segenap direktur dari masing-masing unit jaringan sekolah Islam terpadu Cordova yang kami banggakan, kepada segenap kepala sekolah dari setiap unit baik Cordova 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak lupa kepada segenap Dewan Guru, para pejuang pendidikan Cordova 2 yang telah meluangkan tenaga, pikiran, waktu untuk membersamai generasi-generasi terbaik Cordova yang saat ini insya Allah beberapa saat lagi akan meninggalkan bangku Cordova tercinta. Tidak lupa kepada ayah, bunda, segenap wali murid SMPIT Cordova 2 Citra Raya. Mudah-mudahan ayah bunda senantiasa diparingi nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga dengan sehat, umur panjang, insya Allah ayah bunda kelak masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan putra putri terbaik, ananda soleh solehah terbaik, sampai hingga mereka sukses di kemudian hari. Tidak lupa kepada anak-anak semuanya yang saat ini akan diwisuda. Masya Allah, di bahu kalian, di pundak kalianlah masa depan bangsa ini berada. Kalian adalah bukan hanya kebanggaan ayah bunda, kalian adalah generasi penerus tunas bangsa yang
tadi telah disampaikan oleh Bapak Badrul Tama, oleh Ibu pengawas kita, dan juga oleh Bapak Kepala Dinas kita, spirit pembelajaran tidak boleh berhenti. Kalian harus terus memiliki semangat untuk terus menjadi seorang pelajar, menjadi pembelajar sampai kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT dan segenap anak-anakku yang luar biasa, momen hari ini adalah momen yang sangat istimewa tentunya. Ayah bunda sangat bahagia, putra putri terbaik saat ini insya Allah beberapa hari kemudian akan meninggalkan bangku belajar di Cordova ini. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, atas nama keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Cordova Citra Raya mengaturkan terima kasih kepada ayah bunda atas kepercayaan selama ini 3 tahun kurang lebih mempercayakan putra putrinya untuk dididik di bangku sekolah Cordova. Tentunya selama 3 tahun tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan baik oleh guru, oleh staf maupun seluruh jajaran di sekolah ini. Kami menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya, kalau 3 tahun yang lalu ayah bunda menitipkan, menyerahkan sepenuhnya dengan ketulus ikhlasannya ke Sekolah Islam Terpadu Cordova, hari ini kami mengembalikan tanggung jawab pendidikan tersebut kepada segenap keluarga ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan selama 3 tahun telah dilalui merupakan rangkaian waktu, dan setiap rangkaian waktu tersebut insya Allah akan menjadi saksi kebesaran, menjadi saksi karakter bagi tumbuh kembangnya putra putri tercinta. Saya ingin menyampaikan pesanan ini, beberapa pesan ini sebagaimana terukil di ayat Al-Quran. Allah, Dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian setelah lemah itu menciptakan kalian menjadi kuat. Kemudian setelah kuat tersebut menciptakan kalian menjadi lemah kembali dan berubah. Masya Allah, ini ayat ini sangat relevan sekali ya bunda, terutama bagi saya. Tadi disampaikan Pak Badru, kedua putra saya saat ini sedang ada di pondok, dan insya Allah pekan depan pun kami juga akan diundang menghadiri wisuda bersama seperti ini. Dan saya rasakan betul ayat-ayat ini memang patut untuk kita renungkan bersama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita itu dari keadaan lemah. Nah, waktu anak-anak kecil itu semuanya serba dilayani. Kemudian menjadi tumbuh berkembang waktu SD. Nah, sekarang masuk ke fase SMP. Nah, SMP pun sudah akan dilalui, akan memasuki fase SMA. Ini menjadi pribadi yang kuat. Seorang remaja, seorang pemuda itu identik dengan energi, identik dengan kekuatan. Untuk itu anak-anak semua tadi disampaikan oleh ibu pengawas kita, pengawas pembina kita, kalian dipesankan untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Bapak Kepala Dinas juga menyampaikan Indonesia Emas, berpesan kepada seluruh generasi-generasi muda, kalian harus berperan aktif, kalian harus menjadi bagian dari kontributor utama ketika bangsa Indonesia ini kelak menjadi bangsa maju, menjadi bangsa emas. Jangan sampai kalian anak-anakku semuanya yang sudah 3 tahun dididik, dibina oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa, ternyata kalian pada saatnya tiba Indonesia Emas
pastikan kalian menjadi pilar utama kemajuan bangsa tersebut. Jangan malah sebaliknya, ternyata menjadi sebuah penonton dari sebuah ajang kemajuan zaman. Anak-anakku semua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas pesan ini sangat sederhana. Kalau saat ini kita bayangkan, kita saksikan ribuan murid-murid SMP, ya, dari berbagai sekolah yang ada, mereka terus tumbuh, mereka terus bergerak maju, dan kita harus yakin betul. Karena apa? Kita pahami betul, sesungguhnya pewaris utama peradaban bangsa Indonesia yang kita cintai itu adalah kita sesungguhnya. Karena yang menjadi pejuang, yang menjadi seorang pahlawan, itu adalah kakek-kakek moyang kita. Coba tengoklah sejarah peradaban bangsa Indonesia masa-masa lalu. Bagaimana kedirian Pangeran Diponegoro, bagaimana semangat juangnya Imam Bonjol, Bung Tomo, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Masya Allah, beliau memiliki kegundahan yang luar biasa. Kalau sampai ternyata Indonesia tidak bisa merdeka, apa yang akan terjadi? Nah, ini Bapak berpesan, Bapak berharap anak-anakku semua kita sama-sama harus memiliki kegundahan yang luar biasa. Ketika Indonesia sudah dimerdekakan oleh para pejuang pahlawan kita, nah kita kembali bergundah gulana. Kegundahan kita apa? Kalau Indonesia terus tumbuh maju, ternyata hanya jadi penonton saja. Pastikan kalian menjadi pilar penyokong utama kemajuan sebuah peradaban tersebut. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Nah, ayat Al-Quran tadi menyampaikan kepada kita bahwasanya sesungguhnya ketika ayah bunda orang tua kalian sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, mungkin diberikan gadget yang luar biasa, canggihnya alat-alat tersebut, jangan sampai dengan gadget ternyata malah menistakan kalian. Nah, untuk itu dimanfaatkan dengan sepenuh hati. Dan kunci berikutnya untuk sebuah kemajuan peradaban bangsa setidaknya ada 3. Yang pertama adalah tidak lupa sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terus belajar mengkaji betapa hebatnya sejarah peradaban masa lalu. Dan kemudian setelah itu spirit kepahlawanan ini terus ditumbuhkan kepada jiwa-jiwa kita. Karena kalau kita tidak memiliki spirit kepahlawanan, tidak memiliki spirit daya juang yang tinggi, kita akan menjadi generasi-generasi yang gampang abai, generasi-generasi yang lalai, senangnya baperan, dikit-dikit baper. Bukan hanya baper, senangnya mager, males gerak. Nah, untuk itu anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, Bapak yakin selama 3 tahun Dewan Guru Cordova sudah membekali kalian semuanya. Nanti beberapa saat yang akan datang, sebelum kalian dengan pasti melangkahkan kaki dari bangku Cordova ini, mohonlah izin, mohonlah ridho, sebagaimana tadi pesan oleh Bapak Kepala Dinas. Ternyata kemuliaan sebuah ilmu itu ternyata terletak pada keridhoan seorang guru. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya kepada guru. Wahai guruku, mohon keikhlasannya yang telah mengajariku ilmu selama 3 tahun. Mudah-mudahan dengan keridhoan tersebut, dengan keikhlasan tersebut, insya Allah ilmu yang telah saya raih akan menjadi ilmu yang barokah, yang akan membesarkan saya menjadi pribadi-pribadi yang hebat di masa yang akan datang. Jadi seorang pengusaha, tapi juga pengusaha yang cinta Al-Quran, memiliki empati. Masya Allah, tadi anak-anak yang luar biasa. Saat ini ayah bunda kita tengok, mohon maaf, waktu yang sangat singkat ini. Kalau kita tengok di belahan dunia di luar sana, Masya Allah, di Amerika itu kampus terbaik, 10 kampus terbaik dunia ada di Amerika. Dan beberapa saat yang lalu ternyata menyuarakan empati tentang tragedi kemanusiaan di Palestina. Masya Allah, kita saksikan betapa luar biasanya pergaulan bebas yang ada di Amerika. Mereka biasanya para pemuda, kita ketahui mereka pakaiannya tidak sopan. Tapi qadarullah dengan
luar biasa menyandang, menutup tubuhnya dengan kafiah ketika di wisuda. Bahkan ketika wisuda, momen selebrasi kampus terbaik, setiap momen wisuda pasti mempersilahkan mahasiswa terbaiknya untuk tampil di depan publik, tampil di podium, memberikan selebrasi, memberikan orasi. Dan Masya Allah, ternyata orasinya bukan tentang ilmu-ilmu yang telah diraih, ternyata orasinya mengajak seluruh komponen akademik kampusnya untuk peduli dan menentang agresi kaum penjajah Israel. Masya Allah, ayah bunda dan anak-anak semuanya, sesungguhnya kalau kita kaji dengan sesama, betapa terpukulnya kita umat Islam yang mayoritas, seolah kita hanya diam saja menyaksikan orang-orang yang di luar nonis, yang orang-orang non-Islam di luar sana setiap hari terus peduli terhadap Palestina. Dan kelak kepedulian kita ini nanti insya Allah akan bertanggung-jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebagai keluarga, ayah bunda, tanggung jawab kita mendidik putra-putri kita ada di bahu kita. Suatu saat ketika Allah melalui malaikatnya menanya kita, wahai orang tua, kau didik seperti apa anak-anakmu? Begitu juga para pemuda, para remaja. Suatu saat akan ditanya oleh malaikat, kau habiskan untuk apa waktu mudamu? Mudah-mudahan kita nanti kelak bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan insya Allah dengan saksi terbaik anak-anak kita yang ahli ilmu, anak-anak kita yang ahli Al-Quran, yang memiliki empati, akan menambah mizan timbangan pemberat bagi kita dan keluarga kita di masa-masa yang akan datang ketika memang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baik, ayah bunda, anak-anakku semuanya, mohon maaf kalau sekiranya saya telah berapi-api, karena memang visi pendidikan Cordoba dibangun adalah membangun peradaban. Jangan sampai ingat, jangan sampai lupa sejarah, ya. Jiwa kepemimpinan, jiwa seorang kepahlawanan harus terus kita teladani. Kemudian tadi yang sudah ditampilkan oleh adik-adik kelas kalian tadi dalam selebrasi peduli Palestina, kita harus peduli dengan siapapun. Baik, itu saja dari Bapak yang bisa kami sampaikan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian dimanapun nanti belajarnya di SMA atau di pondok dimanapun tetap memegang teguh nilai-nilai yang sudah ditanamkan sedari awal masih bangku sekolah di Cordoba yang kita cintai. Baik, barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairal jazaa. Mohon dimaafkan bila mana ada tutur kata, sikap kami yang kurang berkenan. Wassalam.